Ubud guys, macet parah tiap hari sore ya, sore jam 3, jam 2, jam 3 sore deh tuh macet terus kayak gini macetnya. Arah Ubud, arah Mambal guys, nyaris tak bergerak guys. Repotnya kayak gini guys kalau di Ubud. Tapi kalau kalian yang tahu rute-rute tertentu, mungkin kalian bisa menghindari macet ini. Mungkin bisa lewat jalan alternatif lain. Tapi kalau kalian buka map yang nggak ngafal ya pakai map, ya gini deh. Kalian pasti diarahkan jalur yang poros ini. Ubud arah Mambal. Ini macet, bukan padat merayap lagi sih guys, macet parah kalau kayak gini. Dan ini rutinitas harian Ubud, khususnya jalur ini, jalur poros ini. Kalau di beberapa area di Ubudnya sih nggak terlalu ya. Ada beberapa yang nggak macet gitu. Tapi kalau poros ini udah pasti macet guys. Langganan harian jam 3 sore sampai jam 7, jam 7 lah, jam 7 malam ya guys. Udah pasti nih macetnya seperti ini. Jadi kalian yang mau main ke Ubud atau dari Ubud mau, misalnya kalian stay di Kuto ya, Kuto atau apalah area-area Canggu gitu ya. Pokoknya area Kuta Utara sampai ke Pantai Kuta lah. Kalau kalian biasanya kalian tuh yang datang Lancong ke Bali biasanya kan stay-nya di daerah-daerah Kuta, Seminyak gitu ya, Sunset. Nah, kalau kalian punya waktu atau memang ada planning untuk melalui jalan-jalan ke Ubud, kalian sebaiknya hindari jam-jam seperti ini guys. Karena udah pasti kalian ketemu dengan kepadatan kendaraan alias macet parah di jam-jam segini ini nih. Jadi kalian kalau ada planning untuk main ke Ubud, hindari jam-jam segini. Mutlak kalian harus hindari. Kalau kalian nggak suka parkir kendaraan kalian dan turun, kemudian mendingan jalan kaki pulang. Jadi biar jangan kalian tuh meninggalin kendaraan kalian karena macet, membosankan dan apa ya, membosankan, bikin pegel guys, bikin pegel. Ini dah jadi explore kita kali ini ya, Ubud Tabanan ya, lewat Mambal. Nanti kalian bisa ikutin videonya. Nanti area mana gue akan caption area itu. Jadi planningnya pokoknya Ubud to Tabanan explore kali ini. Kalian bisa lihat deh nih kayak gini nih rumitnya main ke Ubud. Kalau di jalur ini jalur poros, soalnya jalur poros keluar dari Ubud nih. Lu lihat tuh, ada yang nggak betah, akhirnya mereka muter. I don't know, mungkin mereka mau nyari option atau alternatif jalan lain ya. Yang jelas kalau pakai map udah pasti kalian diarahkan lewat ini. Ini sengaja gua masuk ke area ini untuk bisa gua tunjukkan ke kalian guys, segimana jalur ini benar-benar bikin pegel, bikin males sih sebenarnya. Apa sih gitu guys, itu salah satu pengendara yang songong, sotoy. Udah tahu-tahuan macet, ngapain sih klakson gitu loh guys.
biasalah. Sorry tuh saya ya, tapi bagi gua orang-orang yang kayak gitu tuh, orang baru tumben kemarin bisa atau mungkin mampu ngedrive mobil gitu loh, ngedrive kendaraan jadi kayak songong gitu loh. Gue nggak mau ngomong lebih sadis ya, jadi gue bilang aja mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh baru tahu bawa mobil lah, baru tahu ngedrive lah, jadi serasa tuh kayak nggak boleh ada yang ngalingin dia gitu loh guys. Selebihnya kalau kalian punya kata-kata lain selain kata-kata gue yang tadi yang udah tahu-tahuan macet, berisik lagi kan, tantin kiri kanan. Kalau kalian punya kata-kata untuk orang-orang seperti itu, silakan keluarkan unek-unek kalian di komen. Karena kalau gue ya kurang enak lah, kurang etis lah kalau sampai gue tuh yang ngomong lebih dari sekedar yang tadi gue bilang. Orang yang baru tumben tahu bawa kendaraan atau ngedrive mobil gitu jadi songong ya guys ya. Kalau kalian punya kata-kata manis buat pengendara mobil atau pengendara motor, even kalian punya kata-kata manis, silakan muntahkan di kolom komentar gitu guys. Oke guys, kembali lagi ke poinnya kita nih. Lihat dah, ada. Bisa lo bayangin ya, misalnya kan kalau di Ubud tuh selain kalian bisa main ke Ubud itu untuk lihat suasananya. Di sini ada Monkey Forest, ada ya resto-resto yang jarang sih ya, jarang sebenarnya kalau secara umum kita di Indonesia itu jarang, kayak pork ribs, babi guling, menu-menu umum Bali lah. Di sini tuh banyak di Ubud. Terus ada rafting aja itu operatornya banyak loh. Ada gue nggak usah sebut ya. Pokoknya banyak deh kalau operator rafting tuh. Dan memang untuk rafting Ubud itu termasuk yang banyak peminat loh. Mancanegara atau lokal itu banyak peminatnya gitu di Ubud. Nah, lu bayangin kalau lu habis nge-rafting gitu ya 2-3 jam di Sungai Arung Jeram gitu ya, rafting, udah kelelahan begitu, terus lu lu udah mau balik nih ke tempat penginapan lu, entah hotel, guest house atau apalah di daerah Badung, Kuta, Seminyak, apalah gitu ya. Lu bisa bayangin pegelnya minta ampun, gimana lu bisa menikmati perjalanan lu lagi. Udah kecapean seharian nge-rafting gitu ya, atau goes ya. Goes juga di Ubud bagus loh, banyak ininya juga, banyak operator untuk goes juga, cycling gitu loh, banyak. Nah, udah capek cycling atau rafting, terus lu tuh udah mau pulang ke penginapan kalian, ngelewatin jalur ini gimana tuh? Oh itu babi panggang. Nah gitu. Jadi ya seperti inilah Ubud, keseharian Ubud tuh seperti inilah kira-kira guys. Yang macet, padat banget. Tapi itu yang tadi gue bilang di jam-jam 3 lah ya, jam 3 sore tuh. Kalau di bawah jam itu padat sih, nggak sampai kategori macet, apalagi macet parah, enggak sih. Ya padat aja mungkin. Tapi kalau udah jam 3 ke atas tuh sampai jam 7 tuh lu harus aware sedikit kalau memang yang tadi gue bilang, kalau lu mau main ke Ubud atau dari Ubud mau ke penginapan kalian gitu loh, hindari jam-jam segini. Ya siapa tahu ya ada yang seneng kalau macet, ada no. Yang jelas sih kalau gue sendiri gue rasa tuh macet tuh yang kerjaan yang paling menyebalkan gitu loh, macet, nggak ada
nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Apa jalan keluarnya kalau macet? Siapa yang bisa hadapin macet dengan tenang? Nah sekarang yang arah kita keluar dari Ubud nih agak lengang sedikit. Yang arah masuk Ubud nih yang sekarang yang parah nih. Seperti itu guys. Sekarang ini jam, lihat, jam 4.44, jam 4.44 waktu Bali ya. Jam 4 sore, udah mau jam 5 sih. Seperti inilah. Aduh guys, mana udah mulai gerimis lagi ini. Itu, tapi ya memang gue udah niat sih memang bakal bikin video time lapse Ubud Tabanan dengan semua kondisi dalam perjalanannya, biar kalian bisa lihat, bisa kalian timbang-timbang kalau satu waktu kalian mau main ke Bali, main ke Ubud. Ya ini dia, mungkin lo punya second option gitu untuk tetap main ke Ubud tapi bisa menghindari macet. Kalau kalian yang nggak begitu nyaman dengan macet, lo punya antisipasi gitu, lewat jalur mana itu loh guys. Di Ubud kayak begini nih tuh loh, mulai padat lagi yang jalur kita keluar. Yang mau masuk lo lihat tuh guys, gimana kira-kira kalian betah nggak? Yang betah atau yang bisa nahan, silakan isi kolom komentar. Gimana lo kalau lu tuh, gue betah sih kalau macet misalnya, silakan di kolom komentar. Yang nggak betah juga, kenapa lu nggak betah, apa yang paling menyebalkan bagi lu tuh di kondisi macet ya. Lu curhat deh tuh di kolom komentar, biar kita sama-sama dengan viewer yang lain tuh bisa sama-sama saling sharing gitu loh, tentang suka dan nggak sukanya, apa penyebabnya suka macet, atau apa penyebabnya lu tuh nggak suka macet gitu loh. Kalau feeling gua sih yang nggak suka macet ya udahlah, kan di kota-kota kalian juga emang macet ya, masa giliran lu pengen liburan, tahu-tahu yang lu dapat macet-macet juga gitu kan, gitu loh. Nah, sekalian gue saranin juga kalau main ke Bali, kalau gue pikir sih ya kayak gitu ya, enaknya tuh lu pakai ini, lu pakai rent car itu. Jadi kalian tuh sama geng-geng kalian tuh cuma tinggal tahu duduk aja kan, nikmati aja perjalanan, kan ada drivernya gitu loh. Jadi gue saranin lu pakai rent car kalau lu mau main ke Bali, terus main ke mana, ke tempat objek wisata mana, keluar kota gitu, lu pakai itu deh, lu pakai rent car yang include sama drivernya, biar kalian benar-benar tuh yang bisa lebih enjoy gitu loh. Jangan kalian rent car, nyewa mobil tapi kalian yang ngedrive, lu nggak dapet tuh, lu udah pasti lu nggak dapet tuh guys, gitu. Lu nggak dapet, niat lu tuh santai di tempat liburan, lu nggak dapet deh kayaknya, soalnya macet. Sebenarnya sih di area-area sana juga tuh, Seminyak, Canggu, Kutos, sama sih sebenarnya macetnya. Cuman yang di beberapa meter gitu, beberapa puluh atau beberapa ratus meter itu macet, nanti lengang lagi. Tapi kalau yang di Ubud ya kayak gini nih, yang lo lihat nih. Nah sekarang kita udah mau belok ke arah Mambal. Nah lengang dari sini nih,
udah mulai lengang nih di sini nih. Ini kita sekarang ke arah Mambal. Oke. Udah lepas tuh kita dari area-area macet padat yang membosankan, guys. Semoga kali ini jangan hujan ya, karena tadi sih di sana di atas tuh agak-agak mulai gerimis sih. Sekarang ini mau masuk area Mambal agak mending lah. Semoga sih nggak jadi hujan, biar benar-benar video kita tuh benar-benar time lapse aslinya, time lapse tanpa potongan, guys. Seperti ini. Oke, ini apa nih? Monkey Pedal Bali. Itu si pork pig enak tuh, guys, buat dibikin pork ribs atau babi guling. Maknyus. Aduh, guys, kayaknya parah nih, mau hujan. Jadi sorry, video kita sampai di sini masalah kayak hujan benar. Di sini kayak hujan, guys. Oke, guys, ya sampai di sini dulu. Gue close dulu. Next gue lanjut lagi deh nih di part 2 ya. Tetap time lapse tapi part 2 ya, guys ya. Oke, guys, thank you for watching. Sehat terus. Lu berhak bahagia. Thank you. Bye bye.